Definisi parabola: lintasan sebuah titik-titik yang selalu mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tetap yang disebut titik fokus dan terhadap garis lurus yang disebut direktris. Parabola horizontal puncak 0,0, titik fokus P,0, garis direktris X sama dengan min P, panjang lotus rectum L sama dengan mutlak 4P, sumbu simetri yaitu sumbu X, persamaan parabola Y pangkat 2 sama dengan 4px dengan catatan P lebih besar dari 0, kurva membuka ke kanan, P lebih kecil dari 0, kurva membuka ke kiri. Parabola vertikal puncak 0,0, titik fokus 0,P, garis direktris Y sama dengan min P, panjang lotus rectum L sama dengan 4 mutlak 4P, sumbu simetri yaitu sumbu Y, persamaan parabola X pangkat 2 sama dengan 4PY dengan catatan P lebih besar dari 0, kurva membuka ke atas, P lebih kecil dari 0, kurva membuka ke bawah. Parabola horizontal puncak A, B, titik fokus A plus P, B, garis direktris X sama dengan A dikurang P, panjang lotus rectum L sama dengan mutlak 4P, persamaan parabola Y dikurang B pangkat 2 sama dengan 4P, dalam kurung X minus A. Dengan catatan P lebih besar dari 0, kurva membuka ke kanan, P lebih kecil dari 0, kurva membuka ke kiri. Parabola vertikal puncak A, B dengan titik fokus A, B plus P. Garis direktris Y sama dengan B dikurang P, panjang lotus rectum L sama dengan mutlak 4P, persamaan parabola X minus A pangkat 2 sama dengan 4P dalam kurung Y dikurang B. Dengan catatan P lebih besar dari 0, kurva membuka ke atas, P lebih kecil dari 0, kurva membuka ke bawah. Tentukan titik puncak dari parabola Y kuadrat ditambah 2x min 6y tambah 11 dengan 0. Penyelesaian itu tulis samaannya Y kuadrat ditambah 2x min 6y tambah 11 dengan 0, dimana ini 2x sama 11 ini kita tinggal ruaskan ke sebelah kanan, jadi Y kuadrat min 6y dengan min 2x min 11. Dari persamaan tersebut, dari Y kuadrat min 6y kita bisa menjadi Y kuadrat min 6y plus 9 dengan min 2x min 11, di kiri ditambah 9 maka di kanan ditambah 9, maka menjadi Y kuadrat min 6y plus 9 sama dengan min 2x min 2. Dari persamaan tersebut ini kita pecah menjadi Y min 3 kuadrat sama dengan ini juga kita keluarin 2x plus 1 dari persamaan di atas buat kita dari persamaan di atas jadi titik puncaknya adalah min 1,3. Ini mbak, kalian mbak. Definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terdapat dua titik tertentu yang diketahui adalah tetap. Bentuk elips, ada elips horizontal dan ada elips vertikal.
Elips vertikal dengan pusat 0,0. Bentuk umumnya yaitu X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, di mana A lebih kecil dari B. Koordinat titik puncaknya di A1, A,0, A2 minus A,0, B1 0, B, dan B2 0, minus B. Panjang sumbu mayor sama dengan 2B, panjang sumbu minor sama dengan 2A. Titik fokus di F1 0,C dan F2 0, minus C, di mana C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Nilai eksentrisitas E sama dengan C per B, persamaan garis direktris sama dengan Y sama dengan B pangkat 2 per C dan Y sama dengan minus B pangkat 2 per C. Panjang lotus rectum yaitu sama dengan 2A pangkat 2 per B. Elips horizontal dengan pusat 0,0. Bentuk umum yaitu X pangkat 2 per A2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, di mana A lebih besar dari B. Unsur-unsurnya yaitu koordinat titik puncaknya di A1 A,0, A2 minus A,0, B1 0, B, dan B2 sama dengan 0, minus B. Panjang sumbu mayor sama dengan 2A, panjang sumbu minor sama dengan 2B, titik fokus di F1 C,0 dan F2 minus C,0, di mana C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nilai eksentrisitas sama dengan E sama dengan C per A. Persamaan garis direktris sama dengan A pangkat 2 per C dan X sama dengan minus A pangkat 2 per C. Panjang lotus rectum yaitu 2B pangkat 2 per A. Elips horizontal dengan pusat P, Q. Bentuk umum yaitu X dikurang P pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah dalam kurung Y dikurang Q pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, di mana A lebih besar dari B. Unsur-unsurnya yaitu koordinat titik puncaknya A1A plus P, Q, A2 minus A plus P, Q, B1 P, B plus Q, dan B2 P, minus B plus Q. Panjang sumbu minor sama dengan 2A, panjang sumbu mayor sama dengan 2A, panjang sumbu minor sama dengan 2B, dengan titik fokus F1 C plus P, Q, dan F2 minus C plus P, Q, di mana C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Dengan nilai eksentrisitas E sama dengan C per 2, persamaan garis direktris X sama dengan A pangkat 2 per C plus P dan X sama dengan minus A pangkat 2 per C plus P. Panjang lotus rectum yaitu 2B pangkat 2 per A. Elips vertikal dengan pusat P, Q. Bentuk umumnya sama seperti yang sebelumnya, di mana A lebih kecil dari B. Unsur-unsurnya yaitu koordinat titik puncaknya di A1 A plus P, Q, A2 minus A plus P, Q, B1 P, B plus Q, dan B2 P, minus B plus Q. Panjang sumbu mayor 2B, panjang sumbu minor 2A. Titik fokus di F1 P, C plus Q dan F2 P, minus C plus Q, di mana C pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Nilai eksentrisitasnya yaitu E dikurang C per B. Persamaan garis direktris yaitu Y sama dengan B per 2 pangkat C plus Q dan Y sama dengan minus B pangkat 2 per C plus Q. Panjang lotus rectum 2A pangkat 2 plus B. Bentuk umum persamaan elips A X pangkat 2 plus B Y pangkat 2 plus C X plus D Y plus E sama dengan 0. Jika A lebih kecil dari B, maka elips horizontal. Jika A lebih besar dari B, maka elips vertikal.
bukan unsur-unsurnya, maka persamaan elips kita ubah, yaitu elips horizontal X dikurang H pangkat 2 per K pangkat 2 plus Y dikurang K pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Elips vertikal X dikurang H pangkat 2 per B pangkat 2 plus Y dikurang K pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1. Tentukan titik puncak, panjang sumbu mayor, sumbu minor, fokus, persamaan garis direktif, eksentrikitas elips, dan panjang lotus rectum. Dari elips 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400. Penyelesaiannya 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400, dimana kita ubah menjadi x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Dari persamaan tersebut kita memperoleh A sama dengan 5, B sama dengan 4, dimana karena A lebih besar daripada B, maka elips berbentuk horizontal dengan pusat 0,0. Maka dirumuskan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan hanya 5 kuadrat dikurangin 4 kuadrat sama dengan 25 kurangin 16, peroleh 9. C sama dengan 3. Maka yang kita peroleh titik puncaknya A1 sama dengan 5,0, A2 min 5,0, B1 0,4, B2 0,4. Yang kedua, panjang sumbu mayor dengan 10 dan sumbu minor dengan 8. Ya, titik fokusnya 1 3,0, kedua min 3,0. Baik, samaan garis direktifnya direktriksnya dirumuskan dengan X dengan 25/3 dan X dengan min 25/3. Eksentrisitas elips. Nah, dinyatakan E sama dengan 3/5 dan panjang 100
2 dikali 4 kuadrat per 5 sama dengan 32/5. Selanjutnya ada definisi hiperbola. Hiperbola adalah himpunan semua titik x, y pada bidang sedemikian sehingga selisih positif jarak titik x, y terhadap pasangan dua titik tertentu yang disebut titik fokus adalah tetap. Hiperbola horizontal pusat 0,0, fokus kurang lebih c, 0, puncak kurang lebih a, 0, rumus datar c pangkat 2 sama dengan a pangkat 2 plus b pangkat 2, panjang sumbu minor sama dengan 2b, nilai eksentrisitas e sama dengan c dikurang c di per a, lotus rectum sama dengan 2b pangkat 2 per a, persamaan hiperbola yaitu x pangkat 2 per a pangkat 2 dikurang y pangkat 2 per h pangkat 2 sama dengan 1. Hiperbola vertikal pusat 0,0, fokus 0, kurang lebih c, puncak 0, kurang lebih a. Rumus dasar c pangkat 2 sama dengan a pangkat 2 plus b pangkat 2, panjang sumbu minor sama dengan 2b, nilai eksentrisitas e sama dengan c per a, lotus rectum 2b pangkat 2 per a, persamaan hiperbola y pangkat 2 per a pangkat 2 dikurang x pangkat 2 per b pangkat 2 sama dengan 1. Bersama hiperbola horizontal pusat h, k, fokus h kurang lebih c, k, puncak h kurang lebih a, k, rumus dasar c pangkat 2 sama dengan a pangkat 2 plus b pangkat 2, panjang sumbu minor 2b, nilai eksentrisitas e sama dengan c per a, lotus rectum sama dengan 2b pangkat 2 per a, persamaan hiperbola x dikurang h pangkat 2 per a pangkat 2 dikurang y dikurang k pangkat 2 per b pangkat 2 sama dengan 1. Hiperbola vertikal pusat h, k, fokus h, k kurang lebih c, puncak h, k kurang lebih a, rumus dasar yaitu c pangkat 2 sama dengan a pangkat 2 plus b pangkat 2, panjang sumbu minor 2b, nilai eksentrisitas e sama dengan c per a, lotus rectum 2b pangkat 2 per a, persamaan hiperbola y dikurang k pangkat 2 per a pangkat 2 dikurang x minus h pangkat 2 per b pangkat 2 sama dengan c. Adapun persamaan garis singgung hiperbola melalui titik x 1, y1 dan persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien tertentu. Diketahui hiperbola min 9x kuadrat ditambah 16y kuadrat min 18x ditambah 96y kurang 9 dengan 0. Tentukanlah puncak dan fokus. Penyelesaiannya min 9x kuadrat ditambah 16y kuadrat min 18x ditambah 96y kurang 9 dengan 0. Min 9x kuadrat dikurang 18x ditambah 16y kuadrat ditambah 96y dengan 9. Min 9 kurang x kuadrat min plus 2 ditambah 16y kuadrat plus 6y dengan 9. Min 9 kurang x kuadrat ditambah 2x plus 1 ditambah 16y kedua ditambah 6y tambah 9 dengan 9 ditambah min 9 kalikan 1 ditambah 16 kalikan 9 min 9 x plus 1 kuadrat
Y plus 3 kuadrat sama dengan 144. X plus 1 kuadrat per 16 ditambah Y plus 3 kuadrat per 9. Ini ya. Hiperbola berbentuk vertikal dengan pusat M min 1, min 3, di mana A sama dengan 4, I sama dengan 3. Ketahui C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat, C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, C kuadrat sama dengan 25, C sama dengan 5. Maka koordinat titik puncaknya B1 dengan min 1,0 dan B2 nya min 1, min 6. Titik fokusnya min 1,2 dan F2 nya min 1,8. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa latihan soal. Yang mana yang pertama yaitu materi parabola. Tentukanlah persamaan parabola yang berpuncak di 4,3 yang mempunyai sumbu simetri X sama dengan 4 dan panjang latus rektum 8. Berdasarkan puncak dan juga sumbu simetrinya, bentuk parabola ini adalah parabola vertikal, di mana bentuk umumnya yaitu X dikurang A berpangkat 2 sama dengan 4P dikali Y dikurang B. Kita ketahui bahwa puncaknya yaitu 4,3 sehingga kita mendapatkan A sama dengan 4 dan juga B sama dengan 3. Kemudian diketahui panjang latus rektumnya yaitu 8 sama dengan 4P. Kemudian kita cari P-nya sama dengan 8/4, sehingga kita temukan P-nya sama dengan 2. Setelah kita mendapatkan A, B, dan juga P-nya, kita kembalikan ke bentuk umumnya. Kita substitusikan. X dikurang, hanya tadi sama dengan 4, kurang 4 berpangkat 2, sama dengan 4, P-nya sama dengan 2, 4 dikali 2, dikali Y-nya dikurang B sama dengan 3. B-nya sama dengan 3. Lalu ini kita pangkatkan, sehingga menghasilkan X pangkat 2
8x ditambah 16 sama dengan 4 dikali 2 yaitu 8, 8 dikali y, 8y dikurang 8 dikali min 3 yaitu min 24. Kemudian yang ruas kanan kita pindahkan ke kiri, sehingga x pangkat 2 dikurang 8x, 8y pindah ke ruas kiri menjadi min 8y ditambah 16 tambah 24 sama dengan 0. Sehingga persamaannya yaitu x pangkat 2 dikurang 8x dikurang 8y ditambah 40 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan dari parabola yang berpuncak di 4,3 yang mempunyai sumbu simetri x sama dengan 4 dengan graf panjang latus rektum sama dengan 8. Kemudian soal yang kedua yaitu elips, yang mana soalnya tentukan persamaan elips jika pusatnya di 0,0, salah satu fokusnya di 0,6 dan salah satu puncaknya di titik 0,8. Nah, berdasarkan titik fokusnya, elips ini berbentuk vertikal dengan titik fokus yaitu 0,6. Maka berlaku C sama dengan 6 dan juga B sama dengan 8. Maka berlaku C berpangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Jadi ini kita akan mencari A-nya. Diketahui bahwa C-nya sama dengan 6. Jadi 6 berpangkat 2 sama dengan B-nya yaitu 8. 8 berpangkat 2 dikurang A berpangkat 2. Jadi A berpangkat 2 sama dengan 6 berpangkat 2 yaitu 36, 8 berpangkat 2 yaitu 64 dikurang 36, sehingga A pangkat 2 sama dengan 28. Nah, kita ketahui bahwa elips itu mempunyai persamaan bentuk umum yaitu x pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah y berpangkat 2 per b berpangkat 2 sama dengan 1. Jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan elips. X pangkat 2 per A sama dengan A pangkat 2 sama dengan 28 ditambah y berpangkat 2 per b pangkat 2. B nya tadi 8, jadi 8 pangkat 2 yaitu 64 sama dengan 1. Jadi ini adalah persamaan dari soal yang tadi.